Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi kimia unsur tentang sifat-sifat kimia dan fisika. Apa itu sifat fisika dan kimia? Kita bisa mencirikan sifat fisis dari wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, dan kekentalan. Sementara itu, sifat kimia adalah perubahan yang dialami benda yang membentuk zat baru. Beberapa contoh sifat kimia adalah mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, dan berkarat atau korosif. Kali ini kita akan membahas sifat fisis dan sifat kimia unsur berdasarkan golongannya. Yang pertama, golongan alkali. Logam alkali merupakan unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan 1A kecuali hidrogen, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sifat fisis golongan alkali diantaranya adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air. Urutan unsurnya semakin ke bawah, reaksinya semakin hebat, bahkan dapat menimbulkan panas. Logam alkali mudah bereaksi dengan asam, membentuk garam dan gas hidrogen. Golongan alkali dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Unsur logam alkali dapat diidentifikasi dengan uji nyala. Masing-masing unsur akan memberikan warna yang khas. Yang kedua, golongan alkali tanah. Logam alkali tanah merujuk pada unsur-unsur yang berada pada golongan 2A, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Berdasarkan sifat fisisnya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode. Hal ini dikarenakan unsur-unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar, sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Logam alkali tanah umumnya sulit dilarutkan dalam air dan banyak terdapat di bawah tanah atau dalam bebatuan karak bumi. Beberapa sifat kimia unsur logam alkali tanah yaitu dapat bereaksi dengan air dan membentuk basa. Selain itu, ketika direaksikan dengan oksigen, logam alkali tanah dapat membentuk oksida basa. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Jika dibakar, unsur-unsur alkali tanah juga menghasilkan warna yang khas. Yang ketiga, halogen. Halogen meliputi unsur-unsur yang berada pada golongan 7A dan terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sifat fisis dari unsur halogen adalah titik leleh dan titik didihnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Di suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud cair yang mudah menguap dan iodin berupa padatan yang mudah menyublim. Semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Yang keempat, gas mulia. Unsur-unsur gas mulia berada pada golongan 8A dan terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat fisis gas mulia antara lain adalah titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya mendekati 0 derajat Kelvin dan titik didihnya hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Gas mulia hanya akan mencair atau memadat jika energi molekul-molekulnya sangat lemah, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Berdasarkan sifat kimianya,
Gas mulia memiliki reaktivitas yang sangat rendah. Hal ini diduga dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya. Semakin besar jari-jari atom unsur gas mulia, maka semakin tinggi pula reaktivitasnya. 5. Periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari logam, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium, metaloid, yaitu silikon, dan non-logam, yaitu fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Berdasarkan sifat fisisnya, keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga akan meningkat semakin kanan pada tabel periodik. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atomnya yang semakin kanan semakin kecil. Sementara itu, sifat kimia unsur-unsur periode ketiga beragam. Natrium merupakan reduktor terkuat, sementara klorin adalah oksidator terkuat. Sifat hidroksida unsur-unsur ini bergantung pada energi ionisasinya. Yang terakhir yaitu periode keempat. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam periode keempat adalah skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Semua unsur tersebut termasuk ke dalam logam yang bersifat reduktor. Titik leleh dan titik didihnya cenderung tinggi. Mereka juga memiliki daya hantar listrik yang baik dan materi yang keras. Skandium dan seng berwarna putih, sementara unsur-unsur lainnya memiliki warna yang beragam. Berdasarkan sifat kimia, unsur-unsur transisi ini kebanyakan memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat membentuk ion maupun senyawa kompleks. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.